Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, kami doakan sehat selalu, bahagia, disupport orang-orang tercinta. Penonton, pada sore hari ini kami ada kejutan untuk penonton. Tanah di mana sepanjang mata pemandang adalah perkebunan teh. Tanah di pinggir, sepanjang pinggirnya adalah sungai. Tanah di mana ada di ekosistem wisata, dan tanah di mana tempat subur sayur-sayuran. Nanti tak tunjukkan di exitingnya. Nonton channel Dimensi Rumah. Tanah ini luasnya 2.802 SHM di Kemuning Ngargoyoso, Solo Timur, ya, di Kesultanan Solo, Solo Raya, Jawa Tengah. Penonton, tempatnya hidden gem, tenang, adem. Sungainya adalah tempat untuk outbound, di mana paket-paket outbound ada di sungai ini. Nanti saya tunjukkan kondisi sungainya, epic banget. Tanahnya juga subur, isinya sayur semuanya. Dan tanah ini nempel sungai dan nempel kebun teh. Saya berdiri bukan di tanahnya, tapi sebelah di sebelah selatan ini. Lokasi ini itu tuh adem, tenang, suhunya 15 sampai 25 derajat Celcius di kawasan wisata Jiji Growing, Kebun Teh Kemuning, dekat rumah teh Doro Dongker, dekat di Jeb Venturi Kemuning, di kurang lebih 3 km dari Kemuning Sky Hill, dekat juga Paralayang sekitar 3 km Paralayang Kemuning, kurang lebih 2 km Rumah AC Indonesia, di kawasan air terjun Grojogan Sewu, kawasan air terjun Jumok, air terjun Ngargoyoso, Argo Wisata Kampung Karet, Argo Wisata Amanah, Telaga Madirda, dan Candi Cetro dan Sukun. Penonton channel Dimensi Rumah, lokasi ini tepatnya ini saya tunjukkan penonton. Kebetulan pas ada liver turbin baru selesai, ya. Lokasinya ada di seberang sini penonton. Ini jalan seberang sungai, di bawah ini ada sungai penonton. Ada sungai. Saya tunjukkan, nanti tak cut pas nyebrang sungai karena sungainya ngalir. Tanahnya ini penonton, tanahnya ini 2.802. Sepanjang memandang adalah kebun teh. Tanahnya di sini. Saya tunjukkan aksesnya ke lokasinya, ya, di mana dari jalan masuk ke situ, ya. Di sini harus kita bangun jembatan, penonton. Tanahnya ada di situ, ya. Di sini bangun jembatan, jadi jembatan pribadi masuk ke akses tanah. Dan ini jalan, ini tempat outbound, ya, jalan. Di situ udah jalan kabupaten, kurang lebih dari lokasi ke jalan sini 100 meter. Kita lanjut ke lokasi tanahnya, penonton. Penonton channel Dimensi Rumah, saya berdiri di exiting lokasi tanah. Ini sungainya, ada air terjunnya, itu tempat outboundnya, tempat untuk river turbinnya. Berhentinya di batas tanah ini. Tanahnya mulai dari sini, teman-teman. Nah, ini tanahnya. Kalau buat jembatan berarti di sini, penonton, dibuat jembatan. Nah, ini ada air terjun. Air terjun, nah, batasnya sini sampai ke sana. Yang mangku sungai kurang lebih sekitar 60 meter, teman-teman. Jadi panjang. Tanahnya di atas sini. Kondisi kita lihat, ini agak roh karena habis selesai tubing, nonton. Aslinya jernih, ya. Ini kondisi speknya, spek pinggir sungainya. Nah, penonton, kalau mau bangun jalan jembatan di sini, penonton, jembatan dibuat 5 meter, ya, butuh budget. Sini parkiran, di sini penonton, parkiran, propertinya ada di atas sana sama pinggir sungai ini. Jadi yang untuk parkiran diperkecil yang di pinggir sungai karena golden view-nya pinggir sungai ini sama kebun teh di sana, penonton. Penonton, nanti saya tunjukkan bagaimana kondisi view di atasnya. Tapi sebelum ke sana tak tunjukkan bagaimana landscape pinggir sungainya. Nah, ini penonton,
masih lurus. Di sana ada sungai kecil. Kita lihat penonton. Sungai kecil, mata air penonton. Ya, ini tanahnya. Sedikit informasi, ini kebun sayur penonton. Sayur semuanya. Ya, subur. Itu tuh. Pengairannya ada karena di samping bawah ada sungai, di situ ada aliran mata air penonton. Kita lihat ada mata airnya penonton. Mata airnya di lokasi tanah ini penonton. Untuk mengaring kebun sayur ini dari sumber mata air di lokasi ini. Jadi untuk garden, slow living, ya, sekaligus ada passive income villa, ini sangat masuk penonton. Sangat masuk. Nah ini masih sungainya penonton. Masih sungainya ini. Panjang sungainya, kurang lebih 60 yang mangkuk sungai. Ya, masih sungainya. Sungainya. Ah, di sini ada mata air. Batasnya sama mata air di sini penonton. Batasnya. Ini mata air langsung penonton. Jadi view kebun teh, sawah, sungai dan mata air. Ini mata airnya penonton. Ya. Cuma dari sini nggak begitu kelihatan dari mata, cuma videonya kelihatan nggak? Nah itu mata airnya penonton. Sepanjang tanah ini ke atas ini mata air semuanya penonton. Nah jernih banget mata air. Jadi kalau di sini butuh air, butuh penginapan, langsung mata air masuk ke kamar mandi di atasnya, ngambil sumber mata airnya di atas sana. Pakai elevasi apa? Gravitasi, sumber mata air diambil, dimasukkan di villa-villa. Di sini bangunan villanya. Terus villa yang menghadap sungai di sini. Jadi villa-villa ini dihadapkan sungai. Setiap villa diusahakan ada kamar mandi yang dimana bisa merasakan sensasi menghadap sungai, dan air terjunnya, air mata airnya ini bisa gerojok ke kamar mandinya. Ya, atau dibuat kolam renang. Kolam renang ada gerojokan mata air, mini pool lah. Ini mata airnya penonton. Deras banget loh penonton. Ini musim panas loh padahal penonton. Sederas ini, jernih banget. Ini untuk kebutuhan apa, kebutuhan kolam di setiap villa. Ini dibuat nggak usah banyak-banyak, menurut saya 3 villa aja penonton, karena idealnya bangun villa dengan spek hidden gem seperti ini itu idealnya bangunannya nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Lebihnya adalah mungkin sifatnya adalah slow living. Jadi yang nginep di sini bisa belajar garden, bisa belajar tanaman, bisa menikmati suasana kebun teh, jalan kaki dan lain sebagainya. Rumah owner di atas sendiri dengan pemandangan view teh, kebun teh penonton. Penonton dan jenis rumah tak lanjutkan sambil penonton bisa menggambarkan gimana pemandangannya sampai atas itu penonton. Biar pemandangan mata, sepanjang mata ini bisa lihat kebun teh, Pak. Apalagi yang posisi di atas. Jadi kebun teh jelas banget penonton. Ya, jadi dapat sungai gemericik, aura energi sungai ini menjadikan recharge kembali. Semangat kita kembali mendapatkan gelombang suasana suara sungai ini. Ini menenangkan batin penonton. Dibuat 3 villa saja. Di depan sini parkir, terus rumah owner di depan, katakanlah ada spek kebun 1000 meter ya. Jadi kebun sayur khususnya. Ini sayur-sayuran. Jadi untuk pengunjung bisa metik sayur, bisa panen. Ya. 3 villa cukup ideal. Cukup ideal, nggak ganggu pengunjung. Betul-betul privasinya premium penonton. Itu yang hari ini diimpikan oleh orang yang nginep. Jadi nggak perlu banyak villa-villa, 3 saja tapi premium, suasananya dapat, privasinya dapat. Ya, pagi-pagi jalan-jalan ke pintu kebun teh juga dapat. Penonton dan dimensi rumah, kita naik sampai posisi yang di atas penonton. Nah ini kebun sayur. Nah itu kita lihat sampai di atas. Ini ada daging, ada loncang, ada kacang. Lengkap ini kebun sayurnya. Ada lombok, lengkap semuanya. Ada. Penonton, sengaja saya jalan kaki sampai ke atas biar penonton lihat bagaimana mata kita berada di atas pemandangannya. Ini penonton,
Penonton, saya tunjukkan gimana pemandangan posisi tanah di atas. Nih, keren banget penonton. Sepanjang mata memandang. Ya, kebun sayur, properti vilanya di bawah situ penonton. Di pinggir sungai. Di sini mungkin untuk tempat yang nginep, untuk makan-makan, dibuat spek untuk makan, menikmati, sekaligus sarana untuk metik sayur, berkebun, memasak sendiri dan segalanya di sini. Ini subur banget penonton. Ini tanaman apa penonton yang tahu ya? Tuh, buncis kalau saya kok buncis. Yang merah itu ya, sayur yang dicabut yang itu penonton, wortel penonton. Ya, lengkap di sini sayurnya, semuanya subur, pemandangannya istimewa. Ya, pinggir sungai lengkap, ini auranya benar-benar vibe-nya sangat menenangkan, menenteramkan, khusus untuk penonton Dimensi Rumah. Ini aja penonton untuk channel yang kami sampaikan ke penonton. 2.802 meter, harganya 550 juta net per meter penonton. Ya, ada di Kemuning, Ngargoyoso, ada di Kesultanan Surakarta penonton. Ya, Solo Timur di bawah kebun teh Kemuning atau Gunung Lawu. Ya, landscape-nya keren banget. Ya, gak usah ke negara mana-mana, kepengen melihat seluruh identitas alam seluruh dunia itu terwakili ada di Indonesia. Lebih kerennya adalah di Jawa, baik di Jogja maupun di Solo. Dua kerajaan itu benar-benar mewakili bagaimana inspirasi ketenangan tercermin di alamnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi suatu impian bagi penonton, kepingin punya tempat tenang, berkebun di sini, punya privasi tersendiri, punya rumah tinggal di atas di sini, di bawah parkir, di spek sana, di spek barat sini tuh sayur, di ujung pinggir sepanjang sungainya adalah villa-villa. Cukup 3 saja ya penonton. Untuk passive income dari 3, kalau income bisa penghasilan sekitar rata-rata 40 sampai 60 juta kotor. Ini sudah bisa pensiun di sini, bisa menikmati hidup, bisa betul-betul apa yang telah dicapai oleh penonton, tabungannya dan segalanya, ingin benar-benar disupport untuk bagaimana tumbuh di sini. Ini tempat yang sangat ideal bagi penonton Dimensi Rumah. Demikian, saya doakan seluruh penonton kami dimanapun berada, dikurniai oleh Allah jiwa yang tenang dan tentram, dan yang terpenting kita bisa menang atas diri kita sendiri. Karena dengan kita bisa memenangkan diri sendiri, maka kita bisa memanage kekuatan kita, memanage ketenangan kita, kesabaran kita, ide-ide kita, memanage rasa ketika kita diperlakukan yang tidak baik, bagaimana kita memanage suasana hati kita. Kalau orang sudah bisa menang diri sendiri, apapun apa yang ada di luar kita itu akan bisa kita olah dengan solving yang terbaik, dengan karya yang terbaik. Dan ketika kita sudah pada tingkatan memberi manfaat yang terbaik bagi kehidupan, itulah puncak kebahagiaan seluruh penonton Dimensi Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.